Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Duror Anasi selaku dosen mata kuliah Metode Pengenalan Keaksaraan, dan yang saya hormati pula teman-teman PIAUD 6. Di sini saya Lutfatul Lelur Afita dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan keaksaraan bagi anak usia dini. Monggo disimak. Yang kita ketahui bahwa kenyataan belajar keaksaraan pada anak usia dini, di satu sisi secara teoritis, anak itu tidak boleh dipaksakan untuk belajar keaksaraan. Sementara di sisi lain, belajar keaksaraan itu identik dengan memenuhi harapan orang tua. Guna apa? Untuk memberikan paspor bagi anak yang memasuki tahun-tahun pertama pengalaman belajarnya pada lingkungan pendidikan dasar. Pada umumnya, masyarakat itu awam menganggap bahwa anak itu cukup diberikan pengetahuan yang berhubungan dengan baca tulis hitung dalam awal perkembangan kehidupannya. Anggapan seperti ini itu membuat anak tidak memiliki perkembangan diri yang seimbang, atau secara teoritis diberikan beban yang berlebihan pada otak kiri dan tidak lagi diberikan perhatian pada otak kanannya. Bahkan keduanya tidak berjalan secara seimbang. Sehubungan dengan itu, Gardner menganggap keseimbangan itu dalam satu kesatuan utuh harus utuh, berimbang, dan proporsional sesuatu kecakapan intelektual. Perlu diingat, semua ada tahapan-tahapan yang ditetapkan. Kosakata yang dipergunakan sekali lagi bukan membaca dan menulis, akan tetapi pra-membaca dan pra-menulis. Walaupun terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep keaksaraan. Nah, dalam hal ini ada beberapa tahapan dalam pembelajaran keaksaraan pada anak usia dini. Di antaranya terdapat 3 tahapan dalam melakukan pendidikan keaksaraan untuk anak usia dini, yaitu yang pertama meningkatkan hubungan pengajar, orang tua, dan anak. Yang kedua, pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam pengembangan hubungan, aspek yang utama yaitu membangun hubungan positif antara pengajar, orang tua, dan anak, memberikan bantuan pada anak untuk memperoleh teman yang mendukung pada kemampuan keaksaraan, dan menciptakan lingkungan belajar yang memiliki nilai daya tinggi, konsisten, dan harmonis. Adapun dalam pengembangan bahan ajar kurikulum, faktor yang harus mendapatkan perhatian yaitu pengembangan sosial emosi, pengembangan kebahasaan, dan keaksaraan. Selanjutnya dalam hal pembelajaran keaksaraan, yaitu dukungan yang kreatif dari lingkungan untuk berkembangnya kemampuan keaksaraan bagi anak usia dini. Penetapan waktu belajar dan penggunaannya, pengelompokan dan konsistensi untuk mencapai tujuan belajar, pelayanan terhadap minat dan kebutuhan anak, pemaknaan belajar bagi anak, pembelajaran untuk pemahaman lebih jauh, dan pengembangan kemampuan anak untuk membangun kecakapan dan pengetahuan. Kemampuan keaksaraan menurut Hanen itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu bermain dan kegiatan seharian, pengayaan lingkungan bahasa yang interaktif, serta tahapan pengembangan bahasa yang paling dibutuhkan dan interaksi sebaya. Teori Hanin ini mengenai keaksaraan untuk usia dini amat tergantung pada interaksi baik antara anak dengan sesama dan dengan orang tua, dengan pengajar maupun dengan lingkungannya. Bermain ini menjadi krusial. Permainan sosiodrama merupakan alat pembelajaran bahasa yang demikian penting. Bahasa maupun keaksaraan yang diperkenalkan harus sederhana mungkin. Pendekatan dilakukan sealami mungkin dengan cara memanfaatkan proses permainan dan kegiatan keseharian. Demikian pula percakapan dan keaksaraan yang diperkenalkan itu harus menyangkut kegiatan keseharian anak dan keluarganya. Untuk memudahkan, bahan ajar diperoleh melalui pembelajaran yang sedang berlangsung pada lingkungan mereka, dan pihak pendamping bertindak sebagai agen perubahan yang ditunjukkan pada peserta didik. Karena pihak pendamping itu bertindak sebagai agen perubahan yang ditunjukkan pada peserta didik, lalu apa saja tugas dari pendamping? Yang pertama yaitu pencegahan.
Upaya pencegahan dilakukan melalui proses dan bahan belajar yang sederhana untuk pencegahan kemungkinan anak menjadi bosan. Yang kedua, melakukan intervensi. Intervensi dilakukan untuk memperkenalkan bahan ajar pada kognisi mereka dengan selalu menghubungkan pada tahap kehidupannya dan pertumbuhan mereka. Yang ketiga, sebagai pengayaan. Tugas berikutnya yaitu pengayaan pada hasil belajar yang dilakukan dengan cara mengulang, membuat variasi dan modifikasi sepanjang tidak terlepas dari konteks yang sedang dipelajari. Sekian pemaparan materi tentang tahap-tahapan keaksaraan bagi anak usia dini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.